Halo kelas 12 IPS 4, apa kabar? Selamat pagi, selamat datang di kelas akuntansi. Kembali hari ini saya akan mengajarkan kalian tentang penulisan laporan laba rugi. Nah, sebelum memasuki laporan laba rugi, saya akan meminta kalian untuk hadir di kelas dan juga mengikuti sesi asinkronus. Nah, untuk mengikuti sesi asinkronus, kalian bisa nanti mengakses PDF yang akan saya berikan. Nah, di dalam file PDF tersebut akan ada tampilan kelas seperti ini, seperti yang ada di layar. Nah, kalian akan pertama-tama kalian akan membaca berita. Kalian akan membaca berita dari salah satu kanal berita yang saya sediakan. Kalian bisa membaca dari CNBC ataupun membaca dari Yahoo Finance dan juga CNN Indonesia. Kalian bisa langsung klik kanal berita tersebut, dia akan muncul seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya setelah kalian membaca berita, kalian harus kembali lagi ke kelas. Setelah kalian kembali ke kelas, kalian harus melakukan absensi. Pak, kenapa sih harus baca berita dulu baru absen? Nah, kalian di dalam absen akan diminta apa sih berita yang kalian baca, cukup judulnya saja, sehingga nanti kita akan membahasnya di sesi sinkronus tentang apa yang kalian baca. Tapi di absen, Bapak minta hanya kalian tuliskan saja judul berita yang kalian baca saat sebelumnya, sebelum absensi. Oke? Nah, lalu kalian harus kembali lagi ke kelas. Nah, setelah absen, kalian akan mengakses video. Silakan kalian akses video. Saya menyediakan 4 video yang terbagi dari 1 video wajib dan 3 video pilihan. Kalian bisa pilih video pilihannya 1 saja. Jadi total ada 2 video. Total ada 2 video yang akan kalian tonton. Yaitu 1 video wajib dan 1 video pilihan. Kalian bisa pilih tulis antara 1 dulu adanya ya. Oke, lalu kalian akan kembali ke kelas dan kita akan memulai sesi sinkronus dengan mengakses materi nanti. Oke, nanti kita akan bertemu di sesi sinkronus. Saya harap kalian hadir tepat waktu dan juga tidak ada kendala jaringan. Oke, sampai ketemu nanti di sesi sinkronus semuanya. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pagi, Pak. Baik. Baik. Baiklah. Tuhan sehat. Apakah tadi ada kendala untuk mengakses sesi asinkronus? Bisa diakses nggak ya? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada ya? Sempat terkendala akses video, Pak, tapi udah bisa. Oke, ya. Karena memang itu masuk drive, jadi mungkin agak susah bufferingnya ya. Oke. Sekarang kita akan masuk di pembahasan materinya. Kalian juga bisa akses materinya ini di file PDF tersebut. Saya sudah masukkan di situ. Di linknya juga sudah ada. Jadi selama pembelajaran ini kalian bisa juga saling melihat. Kalau kalian pakai 2 device, kalian juga bisa sambil lihat materinya, sambil baca-baca. Kita akan masuk di laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini tahap pertama dalam pelaporan keuangan, tentu saja di akuntansi perusahaan dagang. Karena kalian sudah menyelesaikan siklus pertama akuntansi dengan kertas kerja minggu lalu, kita akan berlanjut di pelaporan keuangannya. Kita masuk di harapan dan juga tujuan selama pembelajaran. Nah, kita mengharapkan semuanya bisa memberi respon dengan baik dalam kelas ini ya, lalu juga bertanya jika mengalami kesulitan. Langsung saja reaction ataupun raise hand, open mic, langsung saja tanyakan jika ada kesulitan. Lalu ada on cam saat pembelajaran, jika memungkinkan, tapi kalian sudah absen menggunakan foto selfie, sehingga saya meyakini kalian juga bertanggung jawab. Lalu mengikuti kelas dari awal sampai akhir. Jadi agar materi ini tidak terputus, kalian harus mengikuti dengan baik. Maka dari itu, saya juga menyediakan materinya di file PDF tersebut. Lalu juga bertanggung jawab dengan tugas. Karena kita akan ada kuis setelah ini, lalu juga ada latihan mandiri. Saya harap kalian bertanggung jawab sehingga bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Nah, tujuan pembelajarannya, diharapkan kalian bisa memahami perbedaan laporan laba rugi, perusahaan dagang, dan jasa. Lalu juga mampu mengelompokkan akun-akun dengan benar. Karena ada kalian pelajari di perusahaan dagang banyak sekali akun ya kan yang kalian pelajari, tapi nanti di laporan laba rugi akan ada sedikit perbedaan dalam pengelompokan akunnya. Lalu juga memahami cara mengaudit itu berarti kalian harus merevisi sesuatu yang salah. Oke. Lalu juga menghitung apakah sudah benar atau belum perhitungan kalian, dan juga mendaftarkan setiap komponen laporan laba rugi tersebut. Kita akan lanjut mengenai agenda kelasnya.
kalian sudah melakukan sesi asinkronus. Lalu yang kedua kita akan review materi dan juga review sesi asinkronus tadi. Yang ketiga ada penyampaian materi laporan laba rugi. Keempat kita ada games. Dan yang kelima kalian akan masuk sesi asinkronus kembali untuk mengerjakan kuis dan juga latihan mandiri. Sekarang kita akan melakukan review. Reviewnya dari video dan juga berita yang sudah kalian baca. Oke. Nah, kita akan review materi dan juga sesi asinkronus. Saya mau tanya untuk PB, apakah bisa untuk open mic dan memberitahu, mengingatkan kembali kepada kita apa yang kita pelajari minggu lalu? Halo Pak. Halo PB. Halo. Minggu lalu kita belajar kertas kerja Pak. Kertas kerja. Apa aja sih yang ada di kertas kerja itu PB? Kalau ada 5 Pak. Ada 5. Seingat saya tuh ada saldo, penyesuaian, baita saldo disesuaikan, SD, terus perhitungan laba rugi sama neraca Pak. Oke, thank you Feby sudah merecall kembali tentang materi minggu lalu. Ya betul, itu ada 5 komponen itu, termasuk ada komponen laba rugi. Nah, lalu juga kita akan mereview beritanya. Berita, saya minta Nirwana bisa review berita yang kamu baca nggak? Apa yang kamu baca? Halo Nirwana. Oke, nggak ada suaranya Nirwana. Kalau Nirwana nggak bisa, berarti satu lagi, siapa ya? Catherine. Halo Catherine, apakah bisa open mic? Halo Pak, suara saya jelas nggak Pak? Jelas banget, bagus banget suara kamu Catherine. Oke, apa yang kamu baca beritanya? Ya, Pak. Tadi saya baca berita tentang Raja Salman Pak, yang ada anggaran pemulihan untuk Arab berapa nih? 466.000 triliun rupiah Pak. Besar banget Pak. Paling besar, oke. Tapi itu bagus, kamu mempelajari berita baru tentang ekonomi negara lain yang sudah cukup berkembang dan juga lebih aware untuk memasuki tahap-tahap selanjutnya dalam pemulihan ekonominya. Thank you Catherine untuk reviewnya dari berita. Nah, untuk yang nonton video, kan ada satu video wajib, lalu ada satu video pilihan. Nah, dari kedua video ini, apa yang kalian dapat? Nah, saya mau tanya ke Yoel. Yoel bisa open mic dan juga sampaikan apa yang kamu dapat dari dua video itu. Ya, halo Pak. Halo. Dari video wajibnya, ya saya dapat pembelajaran tentang itu Pak, akuntansi. Jadi, yaitu akuntansi. Ya, pelaporan dari ya yang itu Pak, laporan keuangan. Terus kalau dari video yang kedua, saya milih yang itu sih Pak, yang menarik, yang apa itu? Yang ada animasinya itu Pak, saya lupa. Oh, kenapa negara berhutang? Oh iya itu Pak, itu juga saya bingung Pak, kenapa negara bisa berhutang padahal kan banyak, terus bayar utangnya gimana Pak? Jadi saya pilih yang itu. Ya, kalian bisa telisik lebih dalam lagi. Dari itu saya hanya memberikan berita yang supaya kalian memancing rasa ingin tahu kalian tentang hal-hal yang sebenarnya masih sangat luas dalam ekonomi. Oke, lalu kita mau tahu inti dari pembelajaran selama asinkronus ini apa sebenarnya kan? Kalau dari Tirsa, kira-kira kamu tahu nggak sebenarnya sesi asinkronus ini kita belajar tentang apa sih? Halo Pak. Halo Tirsa. Ya, kalau menurut saya di sesi asinkronus kita lebih banyak belajar tentang ekonomi secara keseluruhan Pak. Baik dari berita maupun dari video pendukung. Nah, kalau dari video wajib itu kita banyak belajar terutama dagang dan juga laporan keuangan. Oke, terima kasih Tirsa. Nah, ya. Kita memang di sesi asinkronus belajar tentang ekonomi secara keseluruhan. Tapi sebenarnya yang ingin disampaikan di pembelajaran di sesi asinkronus adalah bagaimana kalian melihat dari video wajib, dari video pilihan, dari berita, dan juga dari sesi-sesi sebelumnya di minggu lalu. Seluruhnya ini berkaitan dengan bahwa ekonomi itu erat kaitannya dengan sistem. Oke, dengan sistem. Dan dari sistem itu bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang telah sistem itu berikan buat kita. Negara, ekonomi hadir dengan sebuah sistem, dan di dalam sistem itu orang-orang harus bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Lalu juga dalam video wajib dijelaskan tentang
laporan keuangan yang erat kaitannya dengan pendapatan dan juga beban keuangan dari perusahaan tersebut. Oke, kita akan lanjut di kita akan masuk dalam penyampaian materi laporan laba rugi. Nah, apa sih laporan laba rugi itu? Nah, laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan jumlah pendapatan dan beban selama satu periode pencatatan akuntansi. Jadi, laporan laba rugi ini sebenarnya isinya itu hanya pendapatan dan beban. Nah, sejauh ini apakah ada yang ingin bertanya? Oke, Catherine, silakan. Pak, kenapa hanya ada di laporan laba rugi hanya ada pendapatan dan beban? Kenapa Oke. nggak masuk aset harta? Ini oke. Ini kembali berhubungan dengan materi minggu lalu. Materi minggu lalu adalah tentang kertas kerja. Di materi minggu lalu dijelaskan bahwa dalam penulisan laporan laba rugi itu hanya dituliskan akun-akun nominal saja. Akun nominal adalah akun yang ada dua itu, yaitu pendapatan dan juga beban. Sedangkan akun real, yaitu harta, modal, dan utang, itu akan masuk di tahap selanjutnya, yaitu laporan neraca. Bagaimana, Catherine? Mengerti, Pak. Berarti harus sama seperti yang di neraca lajur ya, Pak? Iya, betul. Harus sama seperti yang di neraca lajur. Nah, selanjutnya, apa sih kegunaan dari laporan laba rugi itu sendiri? Nah, karena laporan laba rugi ini menyajikan informasi kepada pengguna informasi mengenai keuangan perusahaan, keuntungan atau kerugian yang dihasilkan perusahaan saat beroperasi dalam periode waktu tertentu. Jadi perusahaan harus beroperasi dalam periode waktu tertentu dan dinilai apakah perusahaan ini rugi atau untung. Nah, penilaiannya itu ya tentu saja dari laporan laba rugi itu sendiri. Oke, jadi kegunaan spesifiknya adalah untuk bahan evaluasi keuangan, lalu juga memantau perkembangan perusahaan. Bagaimana perusahaan ini sudah berkembang dengan baik atau justru menurun. Ketiga, tentu saja menentukan langkah kebijakan yang akan diambil oleh manajemen tingkat atas, menengah, bahkan manajemen tingkat bawah. Nah, bentuk laporan laba rugi. Nah, bentuk laporan laba rugi ini sama dengan perusahaan jasa, yaitu ada dua jenis yang kita kenal, ada single step dan multiple step. Oke, kita akan coba bedakan. Kita akan lihat. Oke, saya mau bertanya kepada Febe. Febe bisa open mic? Bisa, Pak. Kelihatan share screen saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Saya mau tanya, yang masuk dalam laporan laba rugi perusahaan dagang yang mana? Laba rugi, Pak. Ya, yang perusahaan dagang. Dua-duanya kan laporan laba rugi. Tapi yang perusahaan dagang yang mana? Oh, yang toko rezeki, Pak. Toko rezeki. Kamu lihat. Oke, thank you, Febe. Benar, toko rezeki adalah yang dari perusahaan dagang. Nah, sedangkan Salon Anggi merupakan dari perusahaan jasa. Oke, saya mau tanya lagi, apakah Lydia ada? Halo Lydia. Halo, Pak. Lydia, kamu bisa lihat nggak apa sih perbedaan yang jelas antara toko rezeki dan juga Salon Anggi dari akun-akunnya? Kalau misalnya di Salon Anggi itu, Pak, dia ada dua kolom doang kan, jadi dia tuh pendapatan tentu beda. Nah, kalau di toko rezeki ada 3 itu, Pak. 1, 2, 3. Oke, iya, salah satunya itu. Kemudian kalau dari Yoel, apa Yoel ada yang mau ditanyakan? Yoel? Thank you Lydia. Itu Pak, mau jawab. Iya. Yang punyanya toko rezeki lebih ribet Pak. Iya, memang lebih ribet. Lalu? Lebih banyak. Iya, lebih banyak. Apa sih perbedaan spesifiknya yang kamu lihat? Aduh. Itu Pak. Kayaknya bebannya lebih banyak Pak. Iya, betul. Bebannya lebih banyak karena memang toko rezeki, oke, thank you. Toko rezeki itu menggunakan multiple step, sedangkan Salon Anggi itu menggunakan single step. Oke, itu perbedaannya sangat jelas. Lalu juga ada lagi perbedaannya, bagaimana
kalau kalian lihat dari segi pendaftaran akun itu, kita lihat di sini dipisahkan beban operasional dan juga beban administrasi. Sedangkan di Salon Anggi disatukan saja, semua beban sama. Jadi langsung total beban mengurangi total pendapatan itu sendiri. Oke, kita akan lanjut. Nah, dari dua laporan ini, single step dan multiple step, kita bisa lihat bahwa di bagian pendapatan itu ada double. Oke, di single step itu pendapatan ya sudah pendapatan saja, ya kan, pendapatan HPP, lalu ada laba kotornya, beban usaha, beban administrasi. Tapi kalau di multiple step itu ada pendapatan penjualan, lalu di bawahnya lagi ada pendapatan lain-lain. Oke, begitupun dengan bebannya, beban operasi, beban administrasi, tapi ternyata di bawahnya lagi ada lagi beban lain-lainnya juga, beban dan kerugian lain-lainnya. Oke, jadi multiple step itu memang lebih ribet, lebih sulit memang dalam penulisannya, tapi sebenarnya itu ingin memisahkan. Oke, intinya itu ingin memisahkan antara pendapatan yang diperoleh murni dari penjualan, kegiatan penjualan, lalu juga pendapatan lain yang diperoleh dari hal-hal di luar penjualan. Oke, kalau menurut Eva, halo Evania. Iya, Pak. Halo. Nah, kalau menurut kamu, pendapatan yang di luar dari usaha itu apa? Pendapatan sewa kali, Pak. Mungkin mereka punya gedung yang disewakan. Punya gudang mungkin ya. Iya, punya gudang. Gitu, Pak. Perusahaan dagang punya gudang, dan gudang itu bisa disewakan lagi. Oke, itu bisa. Itu sangat-sangat bisa. Lalu, thank you Eva. Lalu ada lagi, yaitu pendapatan. Saya mau bertanya, Pak. Apa ya? Oke, nggak apa-apa, tanya. Saya penasaran, Pak. Bagaimana sih maksudnya perusahaan dagang seperti apa yang menggunakan yang single step atau yang multiple step ini, Pak? Atau kita bisa bebas-bebas aja mau pakai yang mana aja? Atau ada ciri khususnya perusahaan itu menggunakannya? Itu, Pak. Terima kasih. Oke. Kemungkinan besar dan yang pasti, kemungkinan pastinya adalah perusahaan yang besar ataupun toko yang sudah sangat besar. Jadi, kalau misalnya saya punya toko, lalu Yoel punya toko, tapi ternyata toko Yoel itu sudah punya beberapa cabang. Toko Yoel sudah punya beberapa gudang. Lalu saya hanya punya satu toko dan satu gudang. Otomatis untuk lebih mudah, saya akan menggunakan laporan keuangan yang single step aja, karena lebih mudah kok. Saya nggak punya pendapatan tambahan lain di luar usaha toko. Sedangkan Yoel itu punya pendapatan lain dari usaha-usahanya. Misalnya gudang yang satu kosong, sewakan. Jadi itu masukin nanti ke pendapatan lain-lain, karena bukan kita yang menjalankan usaha tersebut. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, Eva. Terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya kita akan belajar tentang perhitungan dalam laporan laba rugi. Nah, kalian harus coba ingat-ingat ini ya, karena nanti mungkin di kuis akan keluar. Oke. HPP itu cara mencarinya sama, yaitu persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih. Pembelian bersih dikurang persediaan barang dagang akhir. Nah, pembelian bersih itu didapat dari mana sih? Pembelian bersih itu didapat dari pembelian ditambah beban angkut. Beban angkut ya, beban angkut dikurangi. Kalau kalian ada saat membeli barang ada retur, barangnya itu jelek, ya udah kita balikan, itu berarti mengurangi pembelian. Lalu ternyata ada potongan ada potongan harga nih dari penjualnya, berarti itu mengurangi biaya pembeliannya. Oke. Selanjutnya ada penjualan bersih, di mana penjualan itu akan dikurangi oleh retur dan juga potongan-potongan penjualannya. Lalu juga ada laba kotor, di mana laba kotor tentu saja harus penjualan bersih dikurangi HPP. Lalu ada laba bersih. Nah, laba bersihnya ini dihitung dari laba kotor yang tadi di atas dikurangi oleh beban-bebannya. Nah, ini minggu lalu kalian sudah mengerjakan kertas kerja atau neraca lajurnya. Nah, di bagian ini kita lihat ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini yang akan menjadi referensi kita untuk penulisan laporan laba rugi seperti yang sebelumnya itu single step atau multiple step. Nah, kita akan coba yang pakai single step saja ya, yang lebih mudah dan bisa kalian pahami, oke? Apakah sudah terlihat slide-nya?
Udah. Oke, sudah. Pak. Nah, kita akan melanjutkan dari neraca lajur yang tadi. Toko rezeki, laporan laba rugi, periode 31 Desember 2005. Yang pertama, kita akan masuk di penjualan. Yang tadi kan kita harus mencari penjualan bersih kan. Nah, penjualan bersih itu hasil dari penjualan dikurangi oleh retur-retur dan potongan penjualan. Saya mau tanya ke Puspita. Puspita, besarnya penjualan tadi berapa ya? Halo Puspita. Halo Pak, suara saya terdengar tidak Pak? Terdengar, bagus banget suara kamu. Penjualan itu besarnya adalah 14.590.000. Lalu kalau retur penjualannya, Catherine, apakah Catherine tahu? Halo Pak, Halo. berpenjualan 45.000 ya Pak? Betul, 45.000. Oke, lalu saya mau Eva, potongan penjualannya tahu nggak berapa? Potongan penjualan 270.000 274.000. 270.400. Yang pertama tadi benar. Oh. Oke. Iya Pak. Lalu saya mau tanya ke Yoel, jumlahnya berapa Yoel? Jumlah potongannya, jumlah pengurangannya ya Pak? Iya, Retur jumlah retur. Iya. 315.400. Ya, betul, terima kasih Yoel. Nah, selanjutnya setelah ini ada akun apa Yoel? Kan itu berarti laba kotor Pak. Sebelum laba kotor kan akun ini dikurangi oleh HPP. Laba Penjualan dikurangi retur-retur akan menjadi laba Pak. penjualan bersih. Oh ya, itu Pak. Ya, oke, penjualan bersih. Oke, jadi akan menjadi penjualan bersih. Oke, penjualan bersihnya berapa? Tadi 14 juta dikurangi 315, akhirnya jawabannya adalah 14.274.600. Nah, lalu HPP-nya berapa nih, PB? Ya Pak. Tahu nggak HPP-nya berapa? Bentar ya Pak, saya lihat dulu. HPP-nya 9.739.000, betul tidak Pak? Kita lihat dari kertas kerja. Betul, HPP-nya 9 juta. Udah Pak. Oke. Betul. Oke. Nah, lalu kita akan setelah ini kita akan mencari apa? Lydia. Ya Pak. Setelah HPP kita akan menemukan akun apa? Akun apa bersih gitu Pak? Apa namanya? Aduh, saya lupa Pak. Laba kotor Pak. Thank you. Kamu dapat bantuan dari kita ya? Ya, betul. Laba kotor atau laba bruto. Itu oke, nggak apa-apa. Kita masih latihan, nggak apa-apa kalau kalian masih bingung-bingung mendaftarkannya gimana nih mendaftarkannya nih. Ya, kita urutin aja pelan-pelan, penjualan, retur-retur, potongan, akhirnya jadi penjualan bersih. Lalu HPP masuk, nah penjualan bersih dikurangi HPP akan menjadi laba kotor atau laba bruto. Nah, jumlahnya itu berapa? Jumlahnya adalah 4.535.600. Oke, kita akan main games. Kalian sebenarnya bisa akses gamesnya dengan tinggal klik aja, tinggal klik di file PDF. Kalian tinggal klik, kita akan masuk ke games. Kita main TTS, teka-teki silang. Oke, di permainan ini siapapun boleh menjawab kalau kalian tahu, karena tadi kita sudah belajar tentang semua tentang laba rugi dan pelaporannya, pencatatannya juga. Jadi siapapun bisa main games ini, langsung open mic saja kalau tahu jawabannya. Oke, kita mulai.
Yeay, ada nilainya nggak Pak? Good game, thank you semuanya, Eva, Lydia, Tirsa, Puspita, semuanya yang sudah ikutan menjawab semuanya pokoknya. 2 menit untuk 4 soal itu cukup baik, saya rasa cukup baik. Kita akan kembali ke kelas. Nah, kita akan masuk kembali ke sesi asinkronus, di mana kalian semua akan mengerjakan kuis dan latihan mandiri. Jadi, kalian bisa klik langsung kuisnya, lalu juga kalian akan masuk ke latihan mandiri, klik saja file latihan mandiri, nanti akan muncul filenya di latihan mandiri. Oke. Jika kalian klik, akan langsung ada muncul latihan mandiri, lalu kuis juga sama, silakan kerjakan kuis. Saya harap kerjakan kuis dengan baik dan tepat waktu, karena kuisnya akan ditutup hari ini. Jadi harus dikerjakan hari ini ya. Oke. Apakah ada pertanyaan? Baik, Pak. Ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak ada, Tidak, Pak. Pak. Oke, sebagai penutup, saya berharap hari ini kalian belajar dengan baik. Kalian bisa bertanggung jawab atas apa yang telah kita pelajari. Terutama dari seluruh yang kita pelajari adalah bagaimana kalian sebagai manusia harus bisa, dan sebagai seseorang di sosial harus bisa bertanggung jawab atas apa yang telah kalian dapatkan di hidup kalian. Oke? Kalian harus menjaganya, kalian harus merawat itu, kalian harus mengembangkan itu, karena kita percaya apa yang diserahkan kepada kita itu sebenarnya berasal dari Allah, dan kita harus mengusahakan semuanya itu dengan bertanggung jawab. Oke, pembelajaran kita hari ini selesai, sesi sinkronusnya. Kalian bisa lanjut ke sesi asinkronus. Oke, sampai jumpa lagi di minggu depan. Terima kasih Pak Terima kasih. Tinus. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. waktunya. Pak. Sehat. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.